Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Syahandrianto, Prodi Ilmu Hukum kelas B6 Pancasila yang diampu oleh Bapak Ridho Andi Sucipto. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan belajar bersama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Hadirin Bapak yang saya hormati, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, melainkan lebih dari itu. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, alat pemersatu, serta simbol kebanggaan nasional. Namun, tidak semua dari kita menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan saat ini memiliki sejarah panjang dan penuh perjuangan. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak terikat pada suatu kelompok tertentu. Seiring berjalannya waktu, terutama pada masa penjajahan, bahasa Melayu semakin berkembang dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk dalam perdagangan, pendidikan, dan penyebaran informasi, hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda yang salah satu isinya adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dari sinilah bahasa Indonesia mulai berkembang secara resmi dan digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Hadirin sekalian, mengapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Yang pertama, untuk memahami jati diri dan identitas bangsa. Dengan mengetahui asal-usul bahasa Indonesia, kita dapat menyadari bahwa bahasa ini lahir dari semangat persatuan. Hal ini membuat kita lebih menghargai peran bahasa Indonesia dalam menyatukan perbedaan. Yang kedua, agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan, seperti perubahan ejaan dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, hingga ejaan yang disempurnakan. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih memahami aturan bahasa yang berlaku saat ini. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan. Bahasa Indonesia tidak terbentuk begitu saja, tetapi melalui proses panjang dan perjuangan para tokoh. Dengan mempelajarinya, kita akan lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk mengikuti perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus berkembang. Yang keempat, untuk mengikuti perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus berkembang dengan menyerap kata-kata dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan istilah-istilah baru, terutama di era digital sampai sekarang. Yang kelima, untuk menjaga kelestarian bahasa. Di tengah arus globalisasi, banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul secara berlebihan. Jika kita tidak memahami pentingnya bahasa Indonesia, maka dikhawatirkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin berkurang. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, seperti berbicara dengan bahasa yang baik, menulis dengan ejaan yang benar, serta bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan tersebut bisa saya simpulkan bahwasanya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia
sangat penting karena membantu kita memahami identitas bangsa, meningkatkan kemampuan berbahasa, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menjaga kelestarian bahasa di tengah perkembangan zaman. Akhir kata, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, serta sebagai alat untuk mempersatukan dan memajukan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.